apa kabar teman-teman? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik aja. Amin. Yang mungkin nggak tahu mau ngapa-ngapain di rumah, bingung, mending tonton kita aja. Karena kita balik lagi di podcast Setelah beberapa minggu beberapa minggu. dan kalian pasti kaget gitu. Yoi. Lah kok orangnya beda? Nah, di sini ada, tada. Boleh Boleh perkenalan kenalan dulu dong. dari lu Jo. Nama saya Joshua Neil. Nama saya Joshua Neil, umur saya 20 tahun. Saya seorang mahasiswa di salah satu kampus di Kota Tangerang. Yo. Tangerang ya? Shalom semuanya. Shalom. Nama saya Agus. Saya sekarang berkuliah. Umur saya masih muda. Masih muda berapa tuh? Oke teman-teman, ini adalah teman-teman kita dari Youth for Christ Ya. Philadelphia Bogor. Semoga kalian nyaman dengan mereka. Ngomong aktivitas lu berdua apa nih? Kalau gue Selain kuliah ya? Selain kuliah ya? paling cuma online kelas belajar, udah selebihnya di rumah, nggak pernah melakukan hal di luar rumah sih gitu. Tapi gue punya pertanyaan Jo, gimana cara lu, kan ini kondisi pandemi nih, semua dibatasin, kayak di gereja kita juga pada protokol kesehatan dan kadang lu masih ibadah online juga kan. Gimana cara lu untuk lebih dekat lagi, lebih intim lagi lah sama Tuhan, hubungan lu sama Tuhan selama masa pandemi ini? Ya lebih, menurut gue lebih lu melakukan renungan. Ini dari lu sendiri ya? Ya dari diri gue sendiri kayak lebih melakukan renungan, banyakin jam doa lu dalam keseharian lu sekarang, karena banyak banget waktu yang kebuang sih menurut Iya, gue. iya, Kalau betul. cuma lu melakukan hal itu aja, ya lu 15 menit punya waktu ya why not, kenapa lu nggak gunakan gitu. Kalau lu Gus? Bagus. Paling kalau di rumah sih gabut sih. Nggak ngapa-ngapain. Paling bantuin kerjaan rumah paling. Oh, Lebih bersih-bersih tepatnya. rumah. Bersih-bersih rumah. Bersih rumah. Pertanyaan gue sama kayak yang tadi ke Jo, gimana cara lu selama masa pandemi lebih intim lagi sama Tuhan? Iya sih paling kayak ya kadang baca firman kan ya, terus kadang berdoa kan kalau misalnya nggak doa itu rasanya kayak kurang gitu. Wah, Oh iya. lu udah nyatu banget kayaknya. Di masa-masa kayak gini, lu merasa terbatas gak? Kayak pelayanan, Nggak terbatasi sih, justru kita yang ada malah malas gitu. justru di masa kayak gini, Justru di masa kemalasan kayak gini, tuh jadi itu meningkat 100%. jadi musuh ya? Iya benar, karena kayak mau kemana-mana enakan rebahan. Bener-bener. Benar juga sih, di masa pandemi ini tingkat kemalasan tuh lebih tinggi. Awal-awal sih pasti kaget ya kan, karena kita nggak pernah kebayang bahwa tuh virus tuh bakal kesini gitu. Iya. Iya. Tiba-tiba yang lu biasa setiap minggu ke gereja, tiba-tiba ya lu blank gitu. Ini mesti gimana? Iya. Yang awalnya masih awal-awal tapi lama-lama kan ada terpapar, akhirnya online. Mm-mm. Iya Seperti itu. Tapi dari keluarga lu sendiri, kayak ibadah online contohnya, kalian masih sama-sama ibadah nggak sih? Apa selama masa pandemi malah komunikasi kalian, hubungan kalian malah berkurang? Malah jadi lewat WA kan, Lewat jadi WA, online juga. Jadi online juga. Kalau di gua kurang komunikasi sih enggak ya. Karena komunikasi selama ini bagus sebelum ada corona, ada corona gitu loh. Jadi ya cuman ya berubahnya sih ya cara ibadah masing-masing aja sih gitu. Karena kan emang keluarga juga kan rata-rata kan udah pada di luar kota semua, jadi Oh gitu. nggak langsung ngumpul ibadah bareng-bareng, enggak. Jadi ya masing-masing di tempat ibadahnya sih, lebih kayak gitu. Kalau gue sendiri sih malah karena pandemi ini malah makin dekat ya komunikasi, karena walaupun kayak misalkan kemarin sebelum ada new normal kan dibatasin tuh nggak boleh kemana-mana kan. Iya, PSBB ya. Setiap PSBB kan stay at home semua tuh. Jadi kayak karena semua ngumpul di rumah, karena nggak ada kegiatan lain. Kalau misalnya udah ngerjain satu hal, pasti kan kayak gabut gitu. Pasti kumpul keluarga. Kumpul ya, malah kumpul. Malah kumpul, ngobrol-ngobrol. Apa sih selama ini yang yang hal-hal yang bisa diceritain, misalnya masa lalu yang menyenangkan atau yang menjadikan, sharing-sharing kegiatan kita juga kan. Kalau misalnya ada masalah, kalau misalnya nggak bisa kita selesaiin sendiri, kita ceritain ke Sharing orang tua, lah, ada waktu sharing Iya, jadinya ya. Jadi kayak makin Guys. terbuka. Malah yang gitu. tadinya ada suatu masalah yang belum bisa Belum bisa. Iya. didiskusikan, diselesaikan, malah karena kondisi Iya. kayak gini jadi solve. Tuh guys, jadi kondisi kayak gini tuh nggak selamanya negatif ya, memberi benar. dampak. Bahkan untuk kita sebagai anak-anak Tuhan juga justru ada waktu buat keluarga juga. Iya, benar. Itu sih. Tapi puji Tuhan ya Pak, walaupun kondisi kayak gini, gereja kita
mau menerapkan ibadah secara Offline dengan protokol kesehatan. Iya. Nah, dari pandangan gue sendiri nih, gereja kita itu berani banget, Pak. Termasuk berani lah ya. Berani dalam arti positif Positif ya, Nah, positif bukan ya. berani saya tentang tidak dong. Karena Tidak ini dong. disampaikan mengikuti protokol kesehatan. Iya. Kenapa gue bilang gitu? Karena gereja kita itu mengerti ada beberapa jemaat yang memang lebih nyaman kalau beribadah di gereja, Pak. Iya, Beribadah secara langsung, ya nggak sih? Betul. Dan salah satunya gue juga seperti itu. Dan puji Tuhannya malah diberikan kesempatan untuk melayani pelayanan, Iya. Pak. Iya, itu. Dan memang benar-benar mengerti sih kerinduan untuk melayani itu masih ada. Walaupun di masa kayak gini, Iya. justru kita dari apa istilahnya dari sudut pandang gereja tuh nggak berhenti di situ pelayanan. Iya benar. Gue sih salutnya itu sih kayak dan lingkup kita, circle kita di Persekutuan Youth for Christ itu juga kayak mau tetap ngebuka hati loh, Bener. mau pelayanan ayo, karena kalau misalkan bukan kita yang gerakin gitu ya, misalkan nih di masa-masa kayak gini YFC-nya pada males-malesan, itu berdampak banget sih. Untuk di ibadah online kan YFC, Iya. offline juga kan, jadi emang ekstra energi banget dan sebenarnya harusnya pemuda-pemuda gereja sih emang harusnya begitu sih. Benar-benar. Karena kita pada saat ini ya kita mampu dan kita punya energi itu. Berarti ini menegaskan bahwa kondisi saat ini, kondisi pandemi corona ini harusnya nggak mematikan api-api Roh Kudus. Nah, iya, itu paling Nggak benar, mematikan semangat-semangat anak muda, anak remaja untuk tetap melayani. Melayani itu. Ya, tapi ngomong-ngomong soal pelayanan, ini apa ya? Gua nggak tahu sih gimana pengalaman lu pertama kali mulai masuk ke pelayanan, mulai melayani Tuhan. Mungkin dari kita satu-satu nih bisa ngejelasin. Arti pelayanan gitu mungkin. Oh boleh. Oh boleh banget tuh. Mungkin ada definisi Iya. personal, ya boleh tuh di sharing. Karena lu yang ngomong duluan. Bagus. Oke. Definisi pelayanan itu menurut gue itu pelayanan sendiri kan artinya itu melayani Tuhan ya. Berarti menurut gue pelayanan itu di saat dimana kita sudah diberikan talenta sama Tuhan, kenapa kita nggak membalikan lagi kepada Tuhan? Istilahnya kayak kita mempergunakan talenta itu buat Tuhan gitu, buat memuji dan menyembah nama Tuhan, sehingga talenta yang diberikan sama Tuhan itu nggak terpendam di dalam diri kita sendiri, melainkan menyebar luas. Apakah orang yang mau masuk pelayanan itu harus punya talenta? Nah, itu kalau misalnya menurut gue sendiri sih kayak nggak juga sih, karena kan setiap orang juga berhak melayani kan, karena setiap orang itu terpilih kan. Iya. Nggak hanya oh ini harus dipilih tuh, ini doang. Nggak, kita semua gitu. Kita semua anak-anak Tuhan karena kita semua udah ditebus sama Tuhan gitu. Berarti melayani itu nggak boleh secara paksaan. Nah, iya. Harus dari hati. Harus dari hati. Karena selama gue pelayanan yang paling gue pelajarin itu kerendahan hati, men. Oke. Di dalam situ lu banyak orang, lu nggak bisa egois sendiri. Iya. Lu harus benar-benar turun ego lu supaya bukan lu yang show off, tapi Tuhan yang Iya, benar. jadi pusatnya gitu loh. Itu sih kerendahan hati sih yang benar-benar gue pelajarin selama ini. Terus gue nambahin kayak yang tadi kan, perlu gak sih pelayanan tuh harus punya talenta? Gue yakin kita anak-anak Tuhan semuanya dikasih talenta. Nah, iya. Cuma mungkin ada yang belum nangkep di bidang apa gitu loh. Yang paling menonjol itu kan ya mereka yang melayani di mimbar gitu kan. Padahal lebih luas dari itu, Pak. Iya. Lu datang ke gereja, lu misalkan saat selesai ibadah lu ngebantuin nganterin yang mau pulang misalkan, itu pelayanan loh, Pak. Iya. Maksudnya lu dengan murah hati menawarkan itu, berarti itu kelebihan lu di situ, karena nggak semua orang punya kesadaran seperti itu gitu loh. Jadi talenta di sini banyak macam, guys. Kayak Bapak Gembala sidang kita sering bilang kayak murah senyum pun itu sebuah talenta untuk yang usher, para penerima tamu. Iya. Karena kan mereka bisa menyambut tamu dengan Mungkin ada tamu yang datang mukanya murung, punya masalah. Nah, iya. Masih disambut sama Jo. kayak selamat pagi tante, selamat pagi om, wah, langsung Iya. Tapi ada Pak, pas disenyum, kenapa sih lu senyum? masih hidup kau. Karena selama ini orang lihatnya
talenta itu adalah orang yang pelayanan itu yang diberikan talenta yang Di mimbar. karena di mimbar Iya. main musik, WL singer kan. Ini masuknya lebih dalam lagi. Cuma gue pengen tahu pandangan Jo dulu. Iya. mungkin. Dari lu diri lu sendiri gimana, Jo? Dari diri gue sendiri soal pelayanan itu pertama luas banget sih. Lu kalau contohin satu persatu nggak ada habisnya. Iya. Bener nggak? Jadi Benar. yang di pelayanan yang kelihatan emang di mimbar, tapi bagi gue tuh pelayanan tuh banyak hal yang mesti gak harus kelihatan gitu, dan gak yang harus Itu dia. sosok A dan sosok B harus tahu gitu. Ya, itu Karena poin begitu betul. ya hanya lu dan Tuhan aja yang tahu. Iya, gitu. benar. Itu sih poin. Itu sih. Poin Berarti terpenting. kerendahan hati dan rasa egois, sombong, apa lagi? Tinggi hati ingin Iya, show Show off, off, itu iya. sudah benar dijauhkan ya, Pak. dijauhkan. Benar, benar. Karena ketika lu mau mulai melayani tapi sifat-sifat kayak gitu masih ada di diri lu, itu lu bukan pelayanan sih. Iya. Nggak tulus berarti lu melayani Tuhan. Salah caranya. Sama apa yang gua lihat, banyak orang-orang yang melayani itu apa sih, pengen dikata atau nggak? Show off sih lebih. Maksudnya Iya. ujung-ujungnya itu dia melakukan untuk diri dia sendiri, kayak iya. biar orang melihat gua. Entertain. Sombong Iya, jatuhnya ya. apa? Menambah citra. Menyambat Nah, popularitas. Pencitraan. Gua nggak nemu kata-katanya tadi. Pencitraan. 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 Itu body lotion. lu sendiri Jo, kalau di gereja nih, ketika lu mau mulai melayani nih, mungkin lu dijadwalkan menjadi singer, persiapan lu gimana? Oh, dalam persiapan gue untuk melayani jujur Iya. nih gue ya. Kadang gue masih kendor. Oke. Worship leader juru, lu hafal nih lagu. Karena gue masih terlalu anggap kayak, oh gue hafal nih lagu. Tapi ketika gue udah mimbar, gue blank gitu. Iya, iya, Gue iya. kira, ini lagu Menyepelekan, menyepelekan, iya, lebih tepatnya menyepelekan hal yang seharusnya nggak disepelekan gitu. Tapi lu belajar dari situ dong. Iya, gue belajar. Kedepannya gue bakal belajar sih. Kalau dari lu sendiri gimana? Kalau kadang ya kayak contoh aja ya kayak besok nih kan pelayanan nih Iya, besok iya, iya. jadi singer kayak kemarin yang pas Bapak David memberikan saya ini lirik kayak oh ini kayak udah tahu nih. Ternyata pas dilihatin ada satu lagi nggak tahu gitu kan, jadi kayak masih bisa cari-cari lagi itu kan. Jadi persiapannya kayak oke, kita pertama merendahkan diri dulu, jangan sombong mentang-mentang lagunya kita udah tahu, kita bilang nggak usah hafal lagi lagunya kan. Jadi kita harus benar-benar kita hafalin liriknya benar biar besok melayani Tuhan itu nggak sambil ngelihat Iya bener tuh. Iya, iya. Lihat Atau apa? kayak apa namanya LCD. di belakang. Jadi kan kayak singer itu kan seharusnya kan benar-benar kayak buat nge-backup Iya, worship leader kan ya. Iya. Kalau misalnya singernya sendiri ngeliat ke belakang kayak kurang gitu rasanya kan. Ngomongin singer dan WL nih, kadang ada yang arti yang ini cuy, yang agak keliru kayak singer kita ikut dipimpin WL juga, maksudnya ada apa kayak salah pengertian lah. Jadi kayak singer persiapannya kurang, sedangkan yang WL dia sampai apa keringet dingin gitu loh nyiapin lagunya juga. Menurut gua dua-duanya ini nggak ada yang lebih tinggi, nggak ada yang lebih Benar. di bawahnya. Karena singer dia menyanyikan lagu itu emang bener-bener secara terus-menerus pak. Soalnya kan si WL ini dia memimpin jemaat. Kadang dia ada ngomong, Benar. kadang di lagu. Jadi WL pas dia ngasih tanda, ya singer harus bener-bener siap gitu. Iya, iya. Iya, Next benar. apa nih? Oh gini. Jadi menurut gue yang ngelit di lagu itu sebenarnya singer kalau di pandangan gue. Sebenarnya si singer yang ngelit. Si WL itu kayak ngelit jemaat untuk nyanyi bareng-bareng gitu sih. Ada singer yang ke bawah suasana ibadahnya kan, jadi pas WL-nya balik ke ref, dia malah improve. Nah berarti harus adanya penguasaan diri. Lebih tepatnya. Lebih tepatnya itu penguasaan diri guys. Tapi gue pengen tahu sih, kita udah nemu nih definisinya tadi banyak banget kan pengertiannya, emang secara luas banget. luas Tadi banget. kayak lu bilang Jo. Gue pengen tahu sih pengalaman lu semua nih, termasuk gue nanti mau share juga dalam hal melayani nih, mau Awal di gereja, awal mula mau di gereja, di persekutuan lu, di Iya, iya. lingkungan, di sekolah mungkin, boleh di share sih buat teman-teman kita. Mengenal pelayanan awal mula kaget lah, karena belum kebayang kan pelayanan itu gimana. Ini pas Apalagi kapan nih?
waktu masih SMA awal-awal SMA. Habis itu jadi mesti lebih belajar lagi, ngelihat yang sudah mati tuh Yang udah duluan. yang udah duluan. Jadi itu kita bisa jadikan contoh. Kalau di luar gereja pelayanan tuh bisa di mana aja sih. Tapi dari kata pelayanan, gue mau sharing soal kepribadian gue. Setelah gue mengenal kata pelayanan, ternyata pelayanan tuh emang luas, banyak. Lu bisa dimanapun, lu nggak mandang siapapun. Dan bener semua itu setara dalam pelayanan. Iya. Bukan masalah lu tinggi atau rendahnya gitu. Gue merasakan itu ketika gue ketika gue ada di satu kepulauan lah ya di Nusa Tenggara Timur. Di luar kota ya. Di luar Pulau Jawa ya pasti. Ya. Gue sana nggak pernah kebayang juga kalau gue bakal kesana gitu. Oke. Gue hidup di sana setengah tahun. Di situ gue banyak banget dapat pelajaran termasuk dalam pelayanan. Oke. Dalam arti kayak gue awal-awal hanya berpikir dalam mindset gue, ya udah gue kesini cuma buat ya ikut ya sembari pelayanan juga kan. Tapi lama-kelamaan kayak Tuhan tuh mengajak lu tuh secara perlahan untuk melayani dan itu benar-benar terjadi gitu. Maksud gue kenapa gue ngomong seperti itu karena ternyata melayani itu orang-orang satu membutuhkan coy. Walaupun di sana tuh kelihatannya tuh banyak banget gereja tapi melayani itu tak terlihat gitu loh. Sedihnya seperti itu. Jadi justru yang banyak melayani itu orang dari luar ketimbang orang dari Dalam pulau. ya. Iya. Orang yang berdomisili situ ya, masyarakat situ. Orang yang berdomisili situ karena jujur waktu itu gue melayani di sebuah dusun. Ini sih dusun banget ya, apa gue bilang karena emang bener-bener dusun banget, jalan rusak segala macem. Dan sebelum gue datang 3 hari yang lalu listrik baru masuk di situ. Lu bayangin listrik baru masuk di situ. Sedangkan itu pulau pernah didatengin sama presiden. Shock, gue sih kaget banget gitu. Kayak pulau yang udah pernah didatengin ya, seharusnya fasilitasnya tuh mencukupi dan memadai. Ada yang inilah. Ada yang berubah ada. ya. Oke. Jadi ya banyak banget orang yang harus diperhatikan di sana. Jadi gue benar-benar melayani banget di situ. Gue di situ berpikir kayak, oh ternyata begini cuy melayani itu loh. Lu ada air matanya. Iya bener banget. Lu Iya, ada benar sekali. susahnya. Iya. Lu ada emosionalnya. Jujur gue sebenarnya gue cepet debat juga sih. Karena dia pengen A, gue pengen B gitu. Iya. Itu yang gue mencakupi semuanya gitu. Di situ gue benar-benar mengetahui oh ternyata melayani itu seperti ini. Pelayanan yang sesungguhnya ya. Lu rela waktu, rela capek, Ya. Iya benar. rela semuanya lah. Jadi ya pelayanan tuh sangat luas kalau gue bilang, sangat luas. Keren sih. Itu sih. Maksudnya pelayanan ini benar-benar ya apa yang dibilang Juni ngalir, Pak. Yang tadi dibilang dia bilang di awal itu ada pelayanan yang sebenarnya nggak terlihat, Iya, harus benar. orang lihat gitu. Dan ketika dia berada di sana, dia benar-benar ngerasain pelayanan sesungguhnya kan, karena selama ini lu kayak tadi lu bilang lu mulai masuk pelayanan di SMA kan? SMA bos. Dan itu juga lu ngelihatnya mulai belajar dari sosok gitu orang yang lu lihat. Tapi dia bener-bener mau ikut ke pulau itu, salah satu pulau itu dan ikut melayani. Lu keren sih Jo. Istilahnya gue kayak keluar dari zona Zona nyaman. nyaman. Zona Iya. nyaman sendiri. Dan Tuh. kita harus setuju sih Pak sama yang dibilang pelayanan itu apa penuh air mata, emosional. Iya. Capek, rela mengorbankan apa? Rela berkorban waktu. waktu. Dan itu semua harus fokus ke Tuhan. Iya. Iya. Itu lagi ditambah itu lagi kan bebannya di Ya, situ. bebannya jauh dari situ sih. Sama salah satu kesaksian. Jadi waktu itu gue melayani lagi di pulau. Jadi pulau ini lu mesti nyebrang lagi ke arah laut bebas, dia langsung ke laut lepas arah Australia. Jadi pulau ini cuma diisi sama 30 personel tentara angkatan laut. Oke. Dan itu fasilitasnya hancur coy. Fasilitasnya hancur. Sedangkan mereka 9 bulan meninggalkan anak istri, tapi orang tingginya tuh nggak memperhatikan mereka di situ. Di situ gue melayani dalam arti gue berjalan di atas pulau karang. Jadi pulau ini bukan pasir seperti Pulau Jawa, enggak. Pulau karang, lu jalan selama 6 jam. Itu pulau luasnya kurang lebih 20-an kilometer. Gue ngabisin waktu 6 jam di situ. Di situ gue ngerasain melayani karena kenapa? Di situ gue masuk
gue ngerasain semuanya, capek, emosional, sakit, kayak lu lelah. Ternyata melatih seperti ini tuh. Iya, benar. Nggak gampang dan nggak semua orang tuh mau seperti itu. Makanya gue bilang tuh pelayanan tuh the best lah. Berarti pelayanan yang dirasakan Joe itu adalah yang nggak senangnya gitu loh. Iya. Yang pahitnya sih. Yang pahitnya malah. Tapi bisa dijadikan pelajaran ya. Iya, Ya, jadi Itu yang ngebangun. itu yang ngebangun. Bangun kita. Gue juga sempet di Sumatera ke beberapa daerah terpencil. Gue melayani di sana. Nah, 2 kali. Pertama gue lupa nama daerahnya. Yang kedua itu ke Lampung. Nah yang pertama ini Pak, gue kayak ngerasa itu jauh dari kota, jauh dari keramaian, pusat keramaian. Jadi emang bener-bener waktu gue juga kayak ngalir aja gitu, diajakin mau deh langsung ayo gitu. Pas pertama berangkat aja itu gue udah kepanasan. Kayak Palembang tuh panas banget cuy. Gue harus nunggu rombongan kan, karena mereka jemput gue di kos searah sama ke daerah situ. Jadi gue nunggu mobilnya juga sambil panas-panasan, AC-nya juga nggak seberapa. Maksudnya dari situ aja udah berkorban gitu. Dan minggu-minggu itu tuh emang lagi banyak tugas, tapi gue usahain semua udah selesai sebelum gue berangkat gitu loh. Dan pas nyampe sana, mereka tuh kayak bener-bener pengen gitu loh kita melayani di sana. Dari alat yang terbatas sampai kita juga bawa alat, mereka pengen ngerasain gitu loh, pengen rindu kayak berkumpul. Akhirnya kita bikin KKR di sana, anak muda. Selesai KKR, mereka pada datang ke gua minta ajarin musik dong gini. Itu sih yang bikin gua ya ampun, gini ternyata kerinduan mereka yang di tempat-tempat yang jauh dari pusat keramaian gitu loh, yang mereka membutuhkan. Nah, yang mereka harusnya punya kesempatan Iya. untuk melayani, ikut andil pelayanan, tapi Itu yang bikin gua ego gue semakin turun lagi, semakin oh ternyata masih ada yang kayak begini loh. Itu sih. Jadi emang bener-bener gak ada alasan lu tinggi hati dalam pelayanan apa segala macam. penasaran? Tunggu video dari kita selanjutnya.